Kampung Pocong, sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis akan Mimin bawakan buat kalian semua, teman-teman subscriber setia channel spesial horor. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Handoko adalah potret pekerja keras di desa tepi. Setiap malam, tidak peduli hujan atau badai, ia menaiki mobil pickup tuanya yang setia, mengangkut berkarung-karung sayuran segar hasil panen petani lokal. Tujuannya satu, pasar sayur induk di kota kecamatan, tempat ia akan menjajakan dagangannya hingga subuh menjelang. Rutinitas itu sudah ia lakoni selama 3 tahun terakhir. Sebuah jalur yang sudah hafal di luar kepala. Jalanan hutan yang sepi dan gelap menjadi pemandangan biasa baginya. Tidak pernah ada kejadian aneh. Tidak pernah ada gangguan. Hanya suara mesin mobil dan desiran angin malam yang menjadi teman setianya. Namun, malam itu berbeda. Sejak sore, perasaan Handoko sudah tidak enak. Hawa dingin yang menusuk, aroma tanah basah bercampur melati yang samar, dan suara burung hantu yang terus bersahutan. Seolah menjadi pertanda. Ia mencoba menepisnya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Tapi saat pickup tuanya memasuki jalanan hutan yang gelap, Handoko menyadari bahwa malam itu ia tidak sendirian. Ia akan dibawa ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah ada. Sebuah perkampungan yang hanya dihuni oleh mereka yang telah tiada. Sebuah kampung pocong yang menanti jiwa-jiwa tersesat. Malam itu, pukul 11 tepat, Handoko memanaskan mesin pickup tuanya. Karung-karung berisi bayam, kangkung, wortel, dan cabai sudah tertata rapi di bak belakang. Aroma sayuran segar memenuhi udara, berpadu dengan bau bensin dan oli mesin. Istrinya, Bu Siti, mengantar sampai depan pintu dengan raut wajah khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan. "Hati-hati, Pak," pesan Bu Siti, suaranya pelan. "Perasaanku tidak enak malam ini. Bawa doa yang banyak ya." Handoko tersenyum, mencoba menenangkan istrinya. "Sudah biasa, Bu. Jangan khawatir. Ini sudah jadi jalan rezekiku. Nanti pulang bawa uang banyak." Ia melambaikan tangan, lalu menginjak pedal gas. Pickup tua itu melaju perlahan meninggalkan keramaian kampung menuju jalanan sepi yang akan mengantarnya ke jalan hutan. Udara malam terasa dingin. Namun Handoko sudah terbiasa. Jendela mobil ia buka sedikit membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Ketika mobilnya memasuki jalan hutan, suasana langsung berubah. Pohon-pohon besar dan rapat di sisi kanan dan kiri jalan membentuk terowongan gelap, hanya diterangi oleh lampu sorot pickupnya. Suara jangkrik bersahutan menciptakan irama monoton yang menenangkan. Handoko menyetel radio mencari siaran dangdut kesukaannya. Namun, beberapa menit kemudian, ia menyadari ada yang aneh. Jalanan yang seharusnya lurus dan familiar kini terasa asing. Beberapa pohon yang biasanya menjadi penanda, seperti pohon beringin kembar atau pohon randu besar, tidak terlihat di tempatnya. Aspal jalanan juga terasa lebih kasar, seolah ia melewati jalan yang berbeda. "Aneh," gumam Handoko pada dirinya sendiri. "Perasaan aku lewat sini setiap malam." Ia mencoba menepis pikiran itu, menganggapnya hanya kelelahan. Ia terus mengemudi. Namun semakin ia melaju, semakin ia merasa bingung. Jalanan itu terus berbelok dan berputar-putar seolah tidak ada ujungnya. Beberapa kali ia merasa melewati pohon yang sama,
dengan ranting yang tumbuh melintang atau bekas goresan di batangnya. Bau tanah basah yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak, bercampur dengan aroma melati yang dingin dan menusuk. Bau itu begitu kuat hingga membuat Handoko mengenyitkan dahi. Ia melihat keluar jendela. Tidak ada genangan air, tidak ada tanda-tanda hujan baru. Tapi bau itu terus menyengat. Kemudian ia mendengar bisikan-bisikan lirih dari balik pepohonan. Samar-samar namun terdengar jelas seperti suara kerumunan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Bisikan itu terdengar seperti desisan, membuat bulu kuduknya merinding. "Siapa di sana?" teriak Handoko mencoba mencari sumber suara. Ia menyorotkan lampu senter ke arah pepohonan, namun tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan bayangan yang menari. Handoko mempercepat laju mobilnya. Ia mencoba mencari jalan keluar dari hutan yang terasa seperti labirin ini. Ia yakin ia sudah tersesat. Padahal ia sudah hafal jalan ini di luar kepala. Ini bukan hal yang wajar. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan tidak enak yang dirasakan istrinya mulai terasa nyata. Tiba-tiba, lampu depan pikapnya menyorot sesuatu di tengah jalan. Sebuah Nissan tua yang ditumbuhi lumut persis di tengah jalan, seperti penanda jalan yang tidak seharusnya ada. Handoko sontak menginjak rem. Mobilnya berhenti mendadak. Ia menatap Nissan itu dengan ngeri. Bagaimana bisa ada Nissan di tengah jalan seperti ini? Dari balik Nissan itu, ia melihatnya, sosok putih yang samar-samar seperti bayangan yang melayang. Handoko merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia tahu ia telah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar tersesat. Nissan di tengah jalan itu membuat Handoko merinding. Ia memundurkan pikapnya perlahan mencoba berbalik arah. Namun, setiap kali ia mencoba berbelok, setir mobilnya terasa berat seperti ada yang menahannya. Lampu depan pikapnya juga mulai berkedip-kedip seolah kekurangan daya, meskipun mesinnya masih menyala. Bau tanah basah bercampur melati semakin kuat memenuhi kabin mobil. Bisikan-bisikan lirih dari pepohonan semakin jelas. Ini terdengar seperti paduan suara yang tidak beraturan. Namun, ada nada memanggil yang aneh. "Apa yang terjadi ini?" gumam Handoko. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba menyalakan lampu jauh, namun cahaya yang keluar redup tidak mampu menembus pekatnya kegelapan di sekelilingnya. Tiba-tiba, dari arah depan, muncul sebuah kabut tebal yang aneh. Kabut itu tidak seperti kabut biasa, melainkan berwarna sedikit keunguan dan bergerak sangat cepat, menyelimuti seluruh jalanan di depannya. Handoko tidak bisa melihat apa-apa. Ia menginjak rem lagi, panik. Ia tidak berani melaju dalam kabut setebal itu. Namun, ia merasakan ada kekuatan tidak terlihat yang mendorong mobilnya maju. Pikapnya bergerak perlahan menembus kabut. Saat mobilnya menembus kabut, Handoko melihatnya. Sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Kabut itu seolah menjadi sebuah gerbang tidak terlihat yang membawanya ke dimensi lain. Di depan matanya terhampar sebuah perkampungan tua yang sepi dan gelap. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu lapuk dengan atap yang bocor dan jendela-jendela yang pecah. Tidak ada lampu, tidak ada suara kehidupan, hanya keheningan yang mencekam. Handoko tahu ini bukan kampung yang pernah ia kenal. Ini adalah kampung misterius yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan yang paling mengerikan, di tengah kampung itu, ia melihat puluhan nisan batu yang berserakan seperti kuburan massal. Bau kemenyan yang sangat pekat tiba-tiba menyeruak.
bercampur dengan aroma melati dan bau anyir yang samar. Handoko merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia mencoba berteriak namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba dari balik rumah-rumah lapuk muncul sosok-sosok putih yang berloncatan. Jumlahnya puluhan bergerak perlahan mendekat ke arah pikapnya. Mereka semua adalah pocong. Kain putihnya kusam dan kotor dengan ikatan tali di kepala, leher, dan kakinya. Wajah mereka tidak terlihat jelas karena tertutup kain. Namun dua lubang mata yang gelap dan kosong menatap langsung ke arah pikap Handoko. Pocong-pocong itu tidak berteriak. Mereka hanya bergerak mendekat dengan cara melompat-lompat, menciptakan suara gedebuk-gedebuk yang mengerikan di keheningan malam. Beberapa dari mereka berhenti tepat di depan pikap Handoko menatapnya tanpa ekspresi. Handoko memejamkan mata erat-erat. Ia mencoba membaca doa-doa yang ia tahu, namun otaknya terasa kosong. Ia merasa terjebak, terperangkap di antara puluhan pocong. Ia tahu, ia telah memasuki kampung pocong. Tiba-tiba, salah satu pocong yang paling dekat dengan mobilnya menempelkan wajahnya ke kaca jendela pengemudi. Wajahnya yang terbalut kain putih, dengan mata kosong yang gelap menatap Handoko. Dari balik kafan, ia mendengar bisikan serak dan dingin. Datanglah, bergabunglah, kamu tersesat. Handoko berteriak histeris. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga, memutar setir mencoba melarikan diri. Pikapnya meraung mencoba bergerak maju. Namun ia merasa ada tangan-tangan tidak terlihat yang menahan mobilnya. Pocong-pocong itu mengelilingi mobilnya menghalangi setiap jalan keluar. Handoko tahu ia tidak bisa lari. Pikap Handoko terhenti di tengah kampung pocong. Mesinnya meraung namun ban belakangnya terasa berat seperti ada yang menahannya. Pocong-pocong itu mengelilingi mobilnya. Jumlahnya tidak terhitung. Berjejer rapi mengelilingi pikapnya membatasi pandangan Handoko. Mereka hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Bau anyir dan melati busuk semakin kuat membuat kepala Handoko pening. Handoko mencoba berteriak, memanggil nama Tuhan. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba menyalakan klakson, namun suara yang keluar hanya lengkingan lemah yang tidak berdaya. Ia merasa sangat putus asa. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat pilu. Dari arah belakang pikapnya, suara itu terdengar sangat dekat. Seolah ada anak kecil yang menangis di antara karung-karung sayuran. Jantung Handoko langsung bergetar, berdebar. Ia menoleh ke belakang, namun hanya melihat kegelapan dan tumpukan sayur. Siapa itu? Bisik Handoko, suaranya bergetar. Tangisan itu mereda, lalu digantikan oleh tawa cekikikan anak kecil yang melengking, terdengar begitu dingin dan menyeramkan. Tawa itu seolah mengejeknya, mengelilinginya. Handoko merinding. Ia tahu ia tidak membawa anak kecil di bak belakang mobilnya. Salah satu pocong yang berada di sisi pengemudi yang paling dekat dengannya perlahan mengulurkan tangannya yang terbalut kain kafan menuju ke arah bak belakang pikapnya. Dari balik kain kafan ia mendengar bisikan serak dan dingin. Dia ingin bermain denganku. Darah Handoko berdesir dingin. Ia tahu pocong itu menunjukkan bahwa anak kecil yang tertawa itu adalah bagian dari mereka.
Ia merasa takut, sangat takut. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir bayangan mengerikan itu. Namun bisikan-bisikan itu semakin kuat. Ini terdengar seperti paduan suara yang menggema di seluruh kampung. Tersesat, kesepian, kami menunggumu. Malam itu terasa sangat panjang. Handoko tidak tahu berapa lama ia terperangkap di sana. Ia hanya meringkuk di dalam mobilnya, memejamkan mata berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk dan sesekali ia merasa ada sentuhan dingin yang merayap di kaca jendela. Seolah ada yang mencoba masuk. Ia juga mendengar suara ketukan-ketukan pelan dari atap mobil seperti ada yang berjalan di atasnya. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari kampung ini. Ia hanya bisa pasrah menunggu pagi datang, berharap cahaya matahari bisa mengusir mereka. Setelah malam yang terasa seperti keabadian, Handoko merasakan sedikit kehangatan di wajahnya. Ia perlahan membuka mata. Cahaya redup keemasan mulai menyelinap dari ufuk timur, memecah kegelapan. Ia melihat ke sekeliling. Pocong-pocong yang tadi mengelilingi mobilnya kini sudah tidak ada. Kampung tua itu masih ada, namun tampak lebih samar seperti bayangan yang perlahan memudar. Aroma anyir dan melati busuk pun sudah menghilang, digantikan oleh aroma embun pagi yang segar. Dengan tangan gemetar, Handoko mencoba menghidupkan mesin mobilnya lagi. Kali ini mesinnya menyala tanpa masalah. Ia menginjak pedal gas. Pickup tuanya bergerak maju perlahan melewati rumah-rumah lapuk yang kini tampak semakin transparan. Ia melihat nisan-nisan di tengah kampung itu, namun kini terlihat seperti gundukan tanah biasa ditutupi lumut dan rerumputan. Mobilnya melaju, menembus kabut tipis yang kini berwarna putih bersih. Kabut itu perlahan menipis dan Handoko melihat jalanan hutan yang familiar di depannya. Pohon-pohon penanda, seperti pohon beringin kembar dan pohon randu besar, kini terlihat jelas di tempatnya. Jalanan itu kembali menjadi jalanan yang ia kenal. Handoko terus mengemudi, tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ia sudah berhasil keluar dari kampung pocong. Jantungnya masih berdebar kencang, tubuhnya lelah, namun ada perasaan lega yang luar biasa. Ia berhasil selamat. Namun, saat mobilnya hampir keluar dari hutan, tepat di dekat papan nama "Selamat Jalan dari Hutan Rimba", ia melihat sesuatu di spion tengah. Sesosok pocong berdiri tegak di tengah jalan, di belakang mobilnya, menatapnya dengan tatapan kosong. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Dan di samping pocong itu, ia melihat sebuah boneka kain kecil yang usang tergeletak di tengah jalan, seperti boneka untuk anak-anak. Handoko sontak menginjak rem. Mobilnya berhenti mendadak. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa. Jalanan itu kosong, hanya ada pepohonan dan kabut tipis yang mulai menghilang. Boneka itu juga sudah tidak ada. Handoko menghela nafas. Ia tahu itu adalah pesan dari mereka. Ia melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Pikirannya kalut. Apa makna semua ini? Kenapa ia dibawa ke sana? Apa yang mereka inginkan? Setibanya di pasar, Handoko menjajakan dagangannya seperti biasa. Namun ia tidak bisa berhenti memikirkan kejadian semalam. Ia merasa ada yang berbeda pada dirinya, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di kampung itu. Sore harinya, saat Handoko pulang, ia menceritakan semuanya kepada Bu Siti. Istrinya mendengarkan dengan serius, wajahnya pucat pasi.
Mungkin, mungkin mereka mencoba memberitahukan sesuatu, Pak, kata Bu Siti dengan suaranya yang pelan. Atau mereka membutuhkan sesuatu? Handoko hanya menggelengkan kepala. Ia tidak tahu, namun ia yakin kejadian semalam adalah peringatan. Ia tahu ia telah diizinkan kembali, namun ia tidak tahu sampai kapan mereka akan membiarkannya. Ia tahu kampung pocong itu akan selalu ada di sana menunggu jiwa-jiwa tersesat lainnya, dan ia tidak akan pernah melupakan teror yang ia alami. Sejak malam itu, Handoko tidak pernah lagi berani melewati jalan hutan sendirian di malam hari. Ia memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Ia akan berangkat lebih awal sebelum matahari terbenam, atau ia akan mencari teman untuk menemaninya jika terpaksa harus lewat malam hari. Ia menjual sayurannya di pasar yang lebih kecil di desa tetangga, meskipun keuntungannya tidak sebesar di pasar induk. Ia tidak lagi mengejar kekayaan. Yang terpenting baginya adalah keselamatan dan ketenangan jiwa. Meskipun sudah tidak melewati jalan hutan itu lagi, teror itu tidak sepenuhnya hilang. Setiap malam Jumat Kliwon, Handoko akan mendengar suara sayap mengepak yang samar dari jauh, atau aroma melati yang dingin tiba-tiba tercium di sekitar rumahnya. Terkadang, ia akan terbangun dari tidur karena mendengar bisikan-bisikan lirih yang mirip dengan yang ia dengar di kampung pocong. Seolah mereka masih memanggilnya, mengingatkannya akan keberadaan mereka. Ia juga sering melihat gagak hitam bertengger di atap rumahnya atau terbang melintas di atas kepalanya, menatapnya dengan mata tajam. Seolah mereka adalah pengingat dari perjanjian tidak terlihat. Handoko tahu pengalaman itu akan menghantuinya seumur hidup. Warga desa tepi sering berbisik tentang kampung pocong di dalam hutan. Mereka bercerita tentang pengendara yang tersesat, tentang penampakan pocong, dan tentang bau melati yang tiba-tiba muncul di jalan hutan. Namun tidak ada yang tahu persis di mana letak kampung itu atau siapa penghuninya. Hanya Handoko yang tahu kebenaran mengerikan itu. Ia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Handoko pun kini menjadi pribadi yang lebih religius, lebih sering berdoa dan bersedekah. Ia sadar hidup itu bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menjaga hati dan menjauhi hal-hal gaib. Ia telah mendapatkan pelajaran berharga yang ia bayar mahal dengan rasa takut dan trauma yang mendalam. Ia adalah saksi hidup dari keberadaan kampung pocong, sebuah tempat di mana jiwa-jiwa tersesat menemukan tempat peristirahatan terakhir mereka, menanti jiwa-jiwa lain yang akan bergabung.